Ya, langsung saja. Di sini sudah bersama kami Bang Marjuki. Bang. Yuk. Apa kabar, Bang? Sehat, Bang? Sehat. Mematuhi protokol kesehatan ya, Bang Marjuki ini. Iya. Tapi bolehlah buka masker. Ya. Nanti nampak ompongnya dia. Jadi harus tutup aja. Nampak Nampak ompong? Iya. ya, wah. Nggak apa-apa, Bang. Nggak apa-apa, Bang. Iya, buka aja nggak apa-apa. Boleh, Lebih boleh. enak, lebih nampak. Jelas kan? Takut? Seram kan? Serem juga ya. Tutup aja. Apa pakai aja, Bang? Tutup aja, tutup aja. Aduh, bagusan pakai masker memang ya. Buka aja, Bang, nggak apa-apa. Udah, buka coba Nggak aja. apa-apa, buka aja biar suaranya juga jelas. Abang kayak pemain Smackdown ya, Undertaker. Apa kabar, Bang? Sehat. Udah makan tadi ke sini? Udah, dicanduk pun nasi goreng tadi. Tanduk, Jadi, Bang? iya. Di bawah di tanduk. Iya. Sama siapa kalau berdua? Biasalah, Maya. Maya. Iya Maya lagi. lagi, Maya iya lagi. Jadi Bang Marjuki di sini profesinya sebagai security. Bang, nggak pengen jadi, maksudnya jadi security ini udah berapa lama? Semenjak 2008 lah. 2008. 2008. Apa namanya? Memang dari mudanya udah security, apa pernah kerja di perkantoran atau gimana? Ya, sejak tamat SMA lah. Langsung. Sejak tamat SMA? Ya. Nggak kepikiran apa gitu, Bang? Tak jadi PNS? Tidak, dulunya memang di Tasbih, Taman Syabudinda. Itu dari olahraga. Kebetulan saya dulu main poli. Oh, pemain Di atlet. poli, rupanya dipakai di situ. Rupanya lihat security ini enak juga, ya lanjut. Dan sekalian juga nggak ada pula peluang lain kan. Sebatas itu yang kita kemampuan kita. Oh, jadi dari 2018 bahkan dari 2008. Oh, 2008 dan dari tamat SMA udah jadi security ya, Iya. Bang. Suka dukanya lah, Bang, jadi security. Ya, suka dukanya premanisme lah yang kita hadapi. Misalnya proposal, kan kadang-kadang masuk komplek itu kan nggak sembarangan bisa proposal. Menghadapi mereka kita agak susah karena kok kita emosi kan jadi frontal gitu. Jadi ya secara gimana ya, secara bergaul lah. Itu aja paling dukanya di situ lah susahnya. Kalau sukanya jadi security ini apa? Nggak pakai keahlian. Nggak kepake kali ya? Nah, itu pula. Penting kita bisa melek. Nah, dia itu Mungkin jago berantem. perhatian ya. Kalau jago berantem sih relatif ya. Nah, itu tergantung kita. Nggak perlu kali berantem itu kan lari yang perlu kan. Kita bisa lari, ya bisa lari kita. Itu penting karena keselamatan diri yang penting. Nah, kalau yang hilang itu nanti dulu. Kita harus selamat dulu gitu. Security Satpam ya, itu sama aja. Satpam. Supaya keren aja tuh security. Iya, biar keren Karena juga. kalau satpam itu susahnya waktu jauh. Nah, kalau jauh susahnya kalau dipanggil kan kalau dekat bang satpam. Tapi kalau jauh bang sat kan susah kita disingkat. Nah itu makanya lebih enak dia security memang agak keren dia memang security. Padahal satpam jaga malam, jaga siang kan gitu. Kenapa nggak Abang terusin di atlet tadi? Kan main poli keren lagi. Ya itulah tadi ya, kita kalah aja di. Nggak pernah menang gitu maksudnya? Maksudnya kalah di yang seleksi. Nah, di seleksi itu ingat saya lah tahun 98 dulu di Sipon 12 kalah seleksi aja. Seleksi di tinggi badan. Tinggi badan? Nah, kurang. Udah tinggi gini apa? Iya. Kurang juga? Karena dulu kan satu yang muda dan yang tinggi itu yang perlu dulu. Minimal 170. Tinggi apa? 172. Dulu 199. 169, 170 gitu lah. Yang dipakai 72 ke atas. Nah, baru yang kedua skill, baru yang terakhirnya itu orang dalam. Ya. Itu wajib. Wajib. Nah, orang dalam itu wajib. Nah, Pandangan Abang tentang orang kan kayak nganggap security ini kan kayak ya pengaman juga di Iya, komplek. iya. Tapi yang kalau dia tinggal di situ, kalau yang maksudnya kayak dari ini pun sekarang satpam-satpam ini kan juga main dalam juga. oh banyak ya gitu ya, Nah, betul. maksud Abang kayak mana Abang cara menanggapinya gitu loh? Cara menanggapinya itu risiko. Nah, ya, kita kan kita harus masyarakat lebih tahu gitu loh. Kita membuktikan diri aja. Oknum ada seperti itu, nggak kita pungkiri. Tapi ya saya gitu loh. Makanya yang penting kita tidak terlalu banyak berpikir tinggi gitu loh. Nah, percaya hidup aja ya sudah, kalau dikasih Tuhan gitu. Nggak usah kita terlalu banyak kali lah kemauan, keinginan.
Nah, yang kedua hindari narkoba, udah itu aja. Kalau sudah narkoba, udah pasti tuh nggak mencukupi kan? Apalagi dia melihat ini Baru yang kedua dia nggak kegiatan tidak ada. Baru yang terakhir pergaulan, berkawan dia sembarangan dan membawa orang ke komplek sehingga terjerumus. Nah itu aja. Terus Bang, Rere mau nanya nih, rambut sama kumis dan jenggot abang ini sejak kapan? Sengaja saya pelihara, sejak tidak punya gigi. Sejak gigi. Karena apa? Supaya nggak dipanggil sapam ompong. Saya gondrong tadi, supaya panggil sapam gondrong gitu loh. Sapam gondrong. Biar kayak kebetulan dia. membedakan antara yang lain iya. sapam yang lain. Iya. Kebetulan aja saya di komplek ini ya semenjak dibangun lah. Jadi saya sini kok lewat buka baju aja udah tahu sapam gitu, udah kenal. Kehilangan gigi sendiri Bang sejak kapan? Itu udah lama juga dia satu-satu dia satu. Kebetulan turunan juga kan. Nah, kalau saya di gigi turunan orang tua, mama, abang saya di kuping, turunan bapak. Peka dia. Harus kuat kan macam itu. Yang penting nggak sakit gula aja itu aja. Nggak apa-apa lah kalau hilang itu. Kalau sakit gula tadi kan udah fisik yang hilang. Tapi yang hilang kan gigi bawah tuh. Apa kayak mana? Atas bawah. Atas bawah. Atas bawah. Berapa ompongnya? Tapi Tinggal satu. Ini cerita gigi terus kita nih. Enggak, kalau kita gigi terus biar saya selesai. Minum dulu ya. Iya, boleh Bang. Bang, abang orang apa sih kayak? Aceh. Cuman keluarga kami nggak ada yang Aceh. Nggak ada yang Aceh maksudnya? Maksudnya dia berumah tangga nggak ada sama suku Aceh. Oh, nggak ada sama yang sama Aceh gitu Iya. ya, selalu lain-lain. Itulah Bhinneka Tunggal Ika ya kan. Boleh ngerokok Bang? Iya. Ngerokok. Nanti ketelan rokoknya lagi ngomong. Karena ompong tadi. Iya. Ya. Terus Bang, apa namanya? Pandangan Abang lah. Apa terhadap politik-politik di Indonesia ini gimana? Kalau cerita politik susah kita ya membedakan mana yang benar mana tidak, semua masing-masing membenarkan diri. Karena politik ini sebenarnya kepentingan itu. Bagi saya ya, siapa yang ada kepentingannya mungkin dia nimbrung ke sini, nanti ada kepentingan nimbrung ke sana. Jadi nggak benar semua itu, politik-politik itu nggak benar. Kadang-kadang saling menjelekkan, ada juga saling menjatuhkan. Jadi ya biarkan aja lah mereka lah kan gitu. Yang penting jangan sampai ada kehilangan bahan-bahan pokok. Ada juga kehilangan minyak lah, kehilangan gula. Udah itu kita beli sesuatu susah, harga naik. Itu yang kita harus perhatikan sebenarnya kalau di politik ini. Tapi Abang sendiri pengen nggak sih kaya gitu? Udah kaya dulu, sempat udah kaya, udah kaya. Kaya warisan tapi sebentar. Kaya warisan ya Bang. Jadi semua kekayaan itu kalau kita ada ilmu bisa mempertahankannya. Ilmu, keahlian. Tapi kalau tidak ada, musnah semua. Ya masuk pengalaman saya. Nah, saya punya warisan. Mungkin kalau orang yang punya skill, punya keahlian, bisa mempertahankan. Ini tidak. Diolah lagi ya. 1,3 M, 4 tahun, selesai. Kemana? Saya pun nggak tahu kemana. Itu namanya warisan. Bersih sama Iya. 1,4. Iya. Ya inilah nih tanah ini. Aku ini. Nah, dulu. Itu sejarahnya, tapi ya sudahlah. Nanti bunuh diri pula saya ya. Jangan Bang. Karena mengingat itu Pak, mengingat kembali iman gak berkurang, ya kan kemana lah hari itu duitnya gitu loh. Yang penting hati sama istri yang nggak hilang itu aja. Tetap setia sama kita. Apa Bang? Abang punya istri berarti ya? Udah punya anak berapa? Anak 6. Banyak juga. Mau banyak ya. Tapi mau cari laki satu lagi. Pertama laki, gua perempuan. Sampai terakhirnya perempuan juga. Saya minta lagi, udah cukup lah. Berarti cuma satu laki-laki? Iya, paling besar. Anak pertama ya? Iya. Udah ada yang nikah Bang anaknya? 2. Oh udah ada 2, udah punya cucu berarti? Cucu 2. Wow. Ini mau 3 bulan 10 nanti nikah satu lagi. Udah mau Ya. punya cucu 3 ya Iya. Bang. Kalau urusan keimanan mantap gak nih ya Bang? Ya iman tuh Kalau boleh tahu. wajib bisa sunah iman. Cuman kita jalan itu susah juga kadang-kadang kan. Susah bagi kita yang nggak mau jalankan.
tetap kita pegang keimanan tadi. Ya, maksudnya keimanan tadi nafsu lah. Nafsu ingin kayak mana kita semua kan gitu. Iman itu gimana ya saya bilang ya? Iman itu tergantung didikan orang tua kita juga dulunya. Kalau orang tua kita nggak mendidik kita dari awal tentang agama, mungkin fondasi kita nggak kuat. Tapi kalau sudah dididik dia dari agama awal, sebelum bisa membaca dia, sudah bisa dia diajari sholat, diajari baca Al-Quran misalnya kan, itu mudah-mudahan. Apalagi security ini waktu luangnya banyak, cuman sempit. Banyak tapi sempit dalam beribadah. Gimana nggak sempit dalam beribadah? Kita dalam tugas. Di saat tugas kita nggak bisa meninggalkan tugas. Apa itu? Menjaga. Terpaksa kita jaga orang sholat aja udah ibadah kan begitu. Oke, ada nggak sih kawan seumuran abang nih yang masih gila gitu sampai sekarang ya? Oh masih. Maksudnya nggak tobat-tobat gitu loh? Masih. Nggak banyak sekali sih. Masih ada. Jenis-jenis kegilaannya bang yang dilakukannya sampai sudah berumur gini apa? Kegilaan dia tuh, ya saya bilang gila sekali itu pun nggak memperhatikan keluarga. Iya, nggak memperhatikan keluarga. Gila sekali ya. Yang telantar keluarganya. Ada, cuman nggak saya sebut orangnya lah ya. Iya. Telantar, dia nggak ada pekerjaan. Itu termasuk apa juga itu, nggak bagus lah. Benar-benar gila. Iya, karena apa dia nggak memperhatikan kayak mana kehidupan keluarganya, dia mementingkan diri sendiri, udah termasuk udah memang orang-orang yang nggak bagus juga. Jelek-jelek gini abang masih kayak perhatian ya sama keluarga abang, masih kayak apa ingat sama keluarga. Ya wajib saya ingat karena ada lagi warisan yang belum saya terima, maka saya ingat. Ada maunya. Ya. Kadang-kadang kita kan seperti itu. Setiap ada mau kita berbuat tadi, bagaimana? Ya misalnya kita gini aja ya, disuruh sekolah misalnya, kita nggak mau sekolah, kasih jajan, kan termasuk ada keinginan tuh. Makanya kayak ini kita harus diinterogasi nih supaya kita sayang, supaya ada lagi nih, ya kita tunggu aja tanggal mainnya, kan begitu. Awak kira tadi abang kayak tulus gitu ya, memang kayak sayang keluarga, tulus sih enggak, gitu. Sebenarnya tulus sih ya nggak tulus, cuman yang penting ikhlas itu aja. Ya kalau kita ikhlas, yang penting ikhlas. Iya nggak tulus penting ikhlas. Bang, tapi bisa nggak abang bayangin, udah keadaan abang kayak gini, tapi nggak ada nih warisan yang abang bilang tadi, gimana tuh jadinya? Enggak. Cuman saya bilang belum terbayang itu, memang sudah ada bayang-bayangan terus. Nah, kalau saya ini memang ada bayangan itu. Warisan nggak ada gitu? Warisan nggak ada, nggak pernah saya tahu gimana bayangan orang nggak punya warisan. Kebetulan saya hidup ini yang punya warisan, kan gitu. Jadi nantilah bukan warisan tadi bukan milik kita. Warisan tadi ya contoh, warisan tanggung jawab lah juga. Apa itu? Kita punya anak. Kan warisan juga. Jadi bukan harta aja, anak pun warisan. Itu yang penting kita jadi. Lu anak lu, kalau nggak jadi orang dia gimana? Untuk meningkatkan harkat martabat kita kan anak. Mudah-mudahan anak kita semua sekolah tamat. Yang satu adalah sarjana, alhamdulillah ya. Walaupun belum ada kerja, tapi perempuan pula itu lain gitu, tetap ke dapur kan. Keren ya bang. Dan anak abang juga sampai sarjana bahkan. Iya, tapi bukan saya yang sekolahkan dirinya sendiri, bukan saya orang mampu. Saya kira dari abang. Kebetulan dia bekerja ya kan gitu. Saya mandiri dia. Ya, tapi bagus. Didikan tadi lah penting kan. Tahu diri ya. Nggak mau beban ini ibaratnya. Bukan saya yang besarkan dan mendidik dia, besarkan betul saya, tapi yang didik dia sendiri lah. Kalau pendapatan abang sendiri gimana? Waduh, kok pendapatan itu relatif. Kalau saya ini nggak tentu pendapatannya. Kadang ada, kadang nggak pernah nggak ada lah, pastinya ada aja gitu. Pasti ada. Ya. Itu kan maksudnya kan itu kan mau dibagi lagi ke keluarga. Iya. Untuk abang juga pegangan, rokok, minum kopi. Iya. Itu cara bagi-baginya gimana tuh bang? Makanya mereka nggak boleh banyak tahu tentang penghasilan kita, jadi nggak banyak bagi-bagi. Kalau mereka tahu nanti kan susah, gaji kita sama mereka semua. Ini abang sendiri kayak nggak pernah. Kita cari kegiatan dia, ada penghasilannya. Ya, dia berarti buka. Keluarga abang ini semua sampai anak dan istri abang ini mandiri-mandiri semua ya? Udah besar bermandirinya, sudah sengsara bermandiri. Dulu kan nggak mandiri. Mandiri terpaksa, wajib kan? Makanya harus ada tekanan dia. Ditekan, San, minum dulu ya, agak lengket bibir nih. Lengket bibir nih. Karena omong
Masa dari tadi nggak suruh minum kan? Nah, masa nggak perhatikan? Berarti pikirannya nggak ke bawah ini, pikiran ke atas. Tapi tadi suruh buka masker mau ngompong saya. Tapi ini tawarin rokok lah. Merokok dulu ya. Boleh bang. Bang, tapi pernah nggak bang? Nah, misalnya main togel lah bang, kayak meledak gitu, 4 angka gitu. Saya nggak percaya togel. Namanya judi itu nggak percaya saya. Bahkan abang nggak main judi bang ya? Sekarang nggak ada duit ya nggak main judi. Kan saya bilang sekarang saya nggak percaya lagi, dulu percaya. Dulu percaya. Ya. Sekarang nggak percaya, udah nggak ada duit, cuma saya percaya. Kenapa sampai akhirnya abang nggak percaya sama togel-togel? Kan nggak pernah kena. Oh masa? Nggak pernah kena, iya. Oh alah. Ya, mungkin dari angka 0 sampai 100, satu pun nggak ada yang kena. Iya. Enggak, mungkin abang pasangnya di mana nih? Tokyo, Singapura, apa di mana nih? Hongkong. Zimbabwe, Hong Kong. Enggak. Di warung aja ada itu jual togel kayak itu ada bisa. ininya, ya. Sekarang aja udah enggak, sekarang udah main-main online kan. Main online main apa nih bang? Enggak tahu, ada juga main judi kan. Perjudian kan ada, cuman kan tertutup. Iya, tapi kalau abang yang di online itu main Nggak apa, banding, Bang? nggak bisa. banding. Paling ya bokep nonton mas. Namanya udah hari tua ini apalagi coba. Kita berbuat ya bisa, hibur mata aja lah ya. Nah, fisik, makanya kita harus sabar. Sabar itu jangan lagi yang di atas. Yang atas nggak bisa sabar loh. Yang bawah harus kita sabarin. Yang atas nggak bisa. Wajib kita lihat selagi Yang mata bawah nih. nih, yang Bawah bawah harus nih. disabarin. Iya nggak? Nonton bokep kategori apa tuh bang kalau boleh tahu? Oh ini jagonya. Jangan lah ya. Jangan. Karena bokep tadi kan ada juga bokeh dia ya kan. Nah, bokep pun nggak ada hanya hiburan aja. Pernah nggak abang kayak mikir kan? Kan kalau udah malam-malam kan udah kosong nih, ya kan? Orang kan udah tidur, kan misalnya kayak enak juga nih di tempat pos abang itu, biniku nih di sini buat bokep gitu. Enggak, bini tetap datang. Tiba-tiba kayak Itulah makanya perlu kontrol istri tadi. Istri datang dia ngantar makanan, ngantar nasi, kita diperhatikan. Baru yang kedua kita harus ada kegiatan supaya tidak ada gimana ya? pikiran ke situ. Pikiran mencuri lah kita bilang tuh. Kalau mikiran masalah seksual tadi itu kok seumur saya memang harus gimana ya? Harus pandai-pandai lah menjaga diri. Pentingnya ada istri. Nah, yang kedua ke situ nggak banyak lagi berpikir karena kita punya kegiatan. Ya kayak di pos saya itu apa yang nggak ada di pos saya? Dari gerenda sampai las saya nggak punya. Nah, karena kita ada kegiatan kita buat apa yang kita buat. Makanya kalau ada satpam, dia kalau nengok ke atas saja kalau jalan dia, itu bisa dicurigain. Kalau nengok ke bawah aja itu kita harus pertanyakan. Jadi harus nengok kemana nih bang? Ya, tergantung yang menengok dia. Dia menengok kemana? Nengok kiri kanan, bagus. Kalau abang sendiri sering nengok mana gitu kalau? Saya, ya saya ke depan aja nih saya nengok. Kalau nengok ke belakang saya jalan kesandung. Makanya setiap melangkah tadi langkah kita yang kita tengok. Kiri kanan. Kalau ada suara bunyi, tergantung di mana bunyinya, di atas, ke atas saya tengok. Tapi kalau jalan kita tengok ke atas nanti asli mana yang bisa copot ini, kan gitu. Nah, nengok ke bawah, apa yang ada jadi butut dia. Kan banyak gitu kan. Nah, bisa juga sambilan jadi butut ini. Ada yang seperti itu kan penambahan. Cuman kadang-kadang kurang terus itu tadi saya bilang tadi kalau orang udah narkoba udah susah. Bang, tapi bang pernah nggak sih pos abang, pos satpam yang di bawah disalahgunakan sama kawan abang gitu misalnya kayak dia buat bawa cewek ke situ, induk bawa. Ya pasti ada sih ada, cuman kan nggak sampai luar batas didatangi pacarnya. Mungkin dia membuktikan bahwasanya benar nggak cowoknya kerja. Ya kebetulan udah. Maksudnya sampai orang tuh kayak berdua gitu bang. Kebetulan begini pula ya, satpam sini udah berkeluarga pula semua. Nah rata-rata saya lihat ke posisi istrinya. Ya juga sih kalau udah suami istri ya kan bang. Cuman siapa sih yang mau larang kalau mau ngapain di pos? Orang posnya pos sendiri kok. Kecuali berzina. Nah, itu kan suami istri. Yang penting nggak di situ kan begitu. Kalau berzina sih ya nanti kan di pos itu. Nah, jadi nggak ada pemasukan lagi nanti. Di sini warga pun nggak bagus ya. Nah, kita itu yang menjaga. Kebetulan di sini warga bisa dikira bisa hitung. Karena bangunan kosong. Orang kontrak kan begitu kan. Nah, jadi bisa dihitung lah yang tinggal di sini. Kayaknya pos abang 5 lantai ya? Maksudnya? Pos abang jaga itu kayaknya 5 lantai gitu nggak? Itu kalau orang pening nengoknya 5 lantai dia. Tapi kalau nggak pening nyantai dari situ ya. Karena 5 lantai itu kenapa? Mungkin pos itu jorok, apa kan capek kan dia lihat mau naik ke atas payah kan gitu. Jadi susah di situ. Tergantung yang melihat.
Iya, tapi kalau punya kepentingan dia itu kayak nggak punya lantai pun, nggak langsung gitu kan. Tapi kalau cuma ya banyak kali perkakas apa ini, wah berat kali rasanya pandangan tuh. Memang kayaknya tinggi kali kan. Rupanya ngobrol sama abang ini enak ya. Karena kan kalau dilihat di bawah abang tuh kayak serem, pendiam gitu. Rupanya orangnya mau bercanda juga. Karena di sini mau bercanda ya. Kalau di luar sih ya di penjagaan nggak susah kita bercanda. Nanti kita larang ya bercanda ini kan begitu. Nah, memang harus style juga tuh, style wajah seram. Tapi memang udah nggak di style lagi, udah seram memang kata orang. Bapak saya bilang tadi, sudah diambil duluan. Hilang kamusnya kan? Iya. Minum lagi lah ya. Udah banyak cakap ini kan tadi bilang. Karena ompongnya itu kan bang? Iya. Untung ngasih biji lagi. Inilah jatuh satu lagi udah kayak beku tadi nih, ya selesai lah. Gak ada dia mau nambah gigi. Aduh, tambah gigi. Tambah marah istri. Karena begini, waktu berhubungan aja dia marahnya. Berhubungan suami istri lah, kan punya istri. Udah punya istri belum? Suami belum? Belum bang. Jangan dulu lah. Kenapa jangan dulu? Aku udah. Hah? Kenapa jangan dulu? Ya, kamu pikirkan kenapa kamu belum punya suami? Kan kamu berpikir. Jangan dulu. Jangan dulu. Jangan dulu apa? Jangan dulu sebelum nikah bersuami gitu loh. Oh, seks bebas Gimana, Bang? gitu maksud abang? Iya. Apa buka-buka aja di sini bang? Enggak masalah omong itu kenapa istri marah? Karena apa? Kalau kita udah berumur ini, sering kita gitu ya, kalau kita bilang itu greget ya, emosi kan gimana mental ya. Jadi kalau berhubungan tadi, udah kalau ada gigi, marah dia, sakit. Digigit neneknya sakit ya. Kalau ini kan udah ada ompong, nggak perlu gigit dia, diselip-selip aja, udah enak dia. Namanya orang tua, udah tua ya, udah tua kan gigit ya kan, tergigit gitu loh, sakit ya. Itu satu. Baru yang kedua yang positifnya itu tadi. Kadang-kadang namanya gigit kan mahal, mesti ada kebutuhan lain. Apa yang lebih kebutuhannya? Beli beras lebih bagus. Apalagi penampilan. Nah, yang penting iman aja kan, kayak bilang tadi kan. Yang penting iman dah. Kalau kita udah baik iman, mungkin orang nggak mandang kita fisik lagi. Kebaikan itu yang menutupi kejelekan kita, jelekan fisik. Kalau orang pun bagus, ganteng dia, tapi kalau dia sifat apa yang jelek, pasti pandang tetap jelek. Sama kayak perempuan. Itu kadang-kadang perempuan itu munafik. Ya pun nggak perlu kaya, nggak perlu ganteng baik. Ya cuman memperbaiki keturunan. Kalau yang jelek kayak saya juga jadi suaminya, anaknya mau kayak mana? Kan begitu. Nah, kan? Perlu kan? Dia perubahan fisik perlu, perubahan ekonomi perlu. Cari yang kaya, perubahan mungkin orang tuanya susah. Kalau dia kawin, tertolong anak adik-adiknya. Oh mungkin turunannya jelek, cari yang ganteng. Tinggi, iya. Itu kan gitu dia. Perbaiki turunan namanya, perbaiki ekonomi turunan, carilah suami yang mapan, yang ganteng. Oke gitu deh. Enggak, tapi aku masih ke distract sama yang nenek tadi ya. Tapi Bang Marzuki ini masih suka cucu. Abang suka gemes gitu ya kalau lihat nenek gitu bang? Gemes kalau dipancing. Kalau nggak dipancing kita nggak bisa ya. Zaman sekarang kan harus ada gemes. Makanya bilang tadi perlu ini tadi kayak Bin kan memancing semangat, gairah dia. Kalau kita tua ini kadang-kadang nggak sempat lagi bercanda. Kenapa? Udah bawa kunyit. Ya biasanya bawa kunyit, cuma kita nggak ada minyak wangi lagi. Bawa siri, bawa kunyit kan drop kita kan. Kalau sekarang, kalau dulu minyak wangi lah. Minyak wangi. Sekarang minyak angin. Minyak angin, iya. Panas dia jadinya. Semua panas semua udah. Tahu-tahu dia saya masuk angin baru kerok ya kan. Dia mau merah-merah. Nggak pernah kita. Iya kan? Bisa balas itu. Wangi-wangi. Ini tidak balas sama barang kita, masih ini panas ya. Itu balasnya udah. Dengar abang nih pecinta anjing, buaya apa kucing gitu loh? Oke. Hewan-hewan kesukaan gitu. Kucing. Iya. Karena enak kucing enak hidupnya. Seperti air. Enak gimana? Dia hanya mengeong aja dikasih makan. Makanya kucing itu ada ceritanya kucing ini ya. Kenapa kucing ini kalau lahir dia takut sama manusia? Yang kedua waktu nyusuin kucing ini dia pergi, kenapa dia diam aja? Dia dibisikkan sama orang tuanya. Apa bisikannya? Kalian mama tinggal dulu. Jangan sempat ya ditahu sama manusia. Karena didikan manusia itu nggak bagus, jadi pemalas. Kenapa jadi pemalas? Lihatlah kucing itu. Kalau udah
dia apa ya, lulut ya, jinak ya. Nggak mau lagi cari tikus, nggak mau lagi dia. Hanya menunggu kayak pengemis. Kasih makan. Dia pengemis ya. Makanya kucing itu kalau manusia lari dia. Kalau udah dipegang manusia, yang kecil, mamanya nggak mau terima tuh. Perhatian kucing itu nggak mau terima lagi. Justru dia bawa manusia nggak mau dia. Karena nggak bisa dididik lagi. Binatang sifatnya kan mandiri dia. Kalau udah sama manusia dipegang, dia sudah nggak mau lagi. Mau tikus pun takut dia. Iyalah, misal kalau udah kucing jinak sama kita kasih makan yang enak, nggak mau langsung makan. Itu yang bilang orang tadi, malu-malu kucing. Iya, dia kasih yang enak, dia pura-pura dia nggak mau gigit kita dimakannya gitu. Mau jadi kucing kan enggak? Enggak, jadi anjing aja ya. Enggak, maksudnya itu abang kok bisa tahu gitu, kata mamanya tadi jangan dekat manusia. Abang pandai bahasa kucing apa kayak pernah les gitu? Tidak, kita kan bisa melihat. Selama ini kita berkecimpung misalnya banyak kucing, saya perhatikan, oh gini kucing itu. Kita buka makanan dia, lepas itu. Kalau dia nggak jinak, nggak akan makan itu. Tapi kalau jinak, datang itu, pura-pura dia. Misalnya kalau yang liar, kita ada situ, ini ada ikan, kita buka lah. Itu mau makan ini, kepin kali nggak akan dimakan tuh. Tapi yang jinak tadi, mau dia pelan-pelan makannya, lebih nakal tuh. Karena dia tahu nggak akan dipukul. Karena keturunan Nabi Sulaiman. Bukan, dulunya betul. Tidak pernah cakar kucing, itu aja. Cakar kucing. Ada kucing kecil, ya kan, kucing Maya. Udah dia nyari-nyari kucing katanya. Tab, ada kucing sana. Saya mau nunjukkan ada kucing di sini kan, kucing kecil. Itu saya ambil. Udah mau saya tunjukkan ini ada kucing kecil. Saya pikir biar tahu bahwa sini ada banyak anak kucing kan. Rupanya Pak Maya ini dia bangsa nggak suka kucing-kucing kampung begitu. Saya pikir suka kan. Kenapa di tempat saya udah kayak panti asuhan kucing aja terus sekarang. Iya, karena pagi-pagi saya buka, tengok, ada kota apa nih, bum apa? Saya buka anak kucing. Mana lah nih? Saya tanya lah cara wilayah kan, mana? Oh, banyak mamanya ada ke Pemda lagi. Iya. Pemda? Iya, Pemda. Ngecer lagi dia. Jadi ada kemarin. Ngecer Pemda. Ini kerjaan itu kayak kau. Habis gimana? Orang kadang-kadang ditaruh di situ kan. Ya, kita kasih makan memang. Makanya kucing itu penting makan kita kasih. Kita kasih makan, dia tahu waktu. Nanti kita lewat kita dan nunggu dia. Makanya kucing menjinakkan kucing itu nggak perlu kita kurung, nggak perlu kita apa. Makannya kita kasih. Mau jadi kucing kan, kasih makan dulu. Perempuan kan gitu sekarang. Mana dikasih, nggak perlu ditagih, duduk sendiri. Aku sekali ngasih nih bang, katanya kan gitu. Kayak ada bahkan abang juga jadi sugar daddy yang melihara kucing itu. Ya, terpaksa ya, nggak ada permainan lagi kan. Kucing bisa aja main, bagus, enak, lucu dia. Tapi anak kucing, kalau jangan yang besar. Oh nggak suka, kalau yang gedenya abang nggak suka lagi? Lari dia deh, nggak mau lagi dia lari dia. Dia tinggal pergi dia terus, dia tahu jalan. Kucing udah besar pasti udah bisa nongkrong. Iya, pasti pergi. Jam berapa juga agak lama juga. Tapi benar nggak bang, katanya kalau ngejinain kucing tuh kayaknya kita lihatin dulu air liur kita ke mulutnya. Tergantung air ludahnya. Kalau ludahnya pun ya nggak jigong nggak mau dia, tapi nggak jigong muntah juga. Mana ada itu kan nggak ada itu. Itu apa namanya, hoax ya. Kita bohong itu, mitos itu, nggak ada itu. Ludahi itu mana kucing ludahi ini kan? Iya, karena mulutnya kita buka gitu. Nggak usah ludahi, bekas makanan bisa kita kunyah, kita kasih. Tapi kan nggak ada kucing aja. Semua begitu. Anjing juga, ya kan? Manusia juga. Iya. Kalau dia dah cinta, dah suka, nggak jijik dia kan? Langsung lah dari mulut diambil kan? Ya, jadi gimana kucing kalau lihat, gimana kalau saya ludah. Tapi kalau udah jinak kan udah cinta sama kita dia. Ya bisa kita ludah, sama kayak wanita. Kalau sudah dia suka, dia cinta sama kita, nggak perlu dia ludah, kita ambil sedot aja ludahnya udah. Kenapa tadi abang lihat jam bang? Ya, mau jaga nih jam tugas. Nanti kecarian warga, nggak sapam nggak ada, kalau kan nggak ada. Bang, tapi abang udah pernah belum, maksudnya kayak datang atau diundang ke acara-acara kayak gini? Belum pernah diundang. Iya. Pertama ya. Iya. Berarti nanti abang udah bisa lah kalau videonya ini udah keluar kan, bilang sama teman-teman abang. Oh gitu ya. Bisa keluar kayak gini.
Oh nggak usah gitu kan, tahu sendiri. Ini kan produser bagus ini, nggak perlu kita yang promosikan, mereka sendiri yang promosikan tuh. Kalau kita promosikan nanti apa kali kita kan? Enggak, ini ke bini abang, ke orang-orang rumah, ke anak-anak abang. Kalau dibuka YouTube ya kapan dia kan bisa nanti dilihat, nggak perlu dibuka. Ya, kita hanya bilang gitu aja, suruh buka aja, kan punya HP dia. Kalau kita tunjuknya kita kan nggak enak. Nah, tapi kan harus tahu namanya, Bang. Iya lah, kan tahu. Harus tahu. Tapi apa namanya? Tadi kan mau nanya juga nih, abang nggak pengen nikah lagi gitu? Kepingin nikah. Pasti kepingin ya, namanya kita mesti normal. Karena normal mata ini kan lihat yang cantik, ada yang lebih cantik lagi. Jadi patokan yang cantik tadi belum kita lakukan sesuatu, itu pasti cantik. Kalau kita lakukan udah jelek. Biasanya seperti itu kan. Nah, karena kalau manusia ini nggak pernah habisnya kalau dia cantik, tetap terus cantik. Nah, makanya kita lihat, aduh, terpaksa aja nggak mau, pasti mau kan gitu. Cuman mungkin karena keadaan, situasi, introspeksi, ya sudahlah, urungkanlah semua itu. Tapi ada niat tadi kan? Niat sih sebenarnya terbatas. Nah, dibatasin, bukan terbatas lagi. Apa terlintas aja lah gitu ya? Oh, terlintas, membayangkan, aduh enak kali kalau kawin lagi. Tapi kita lihat kemampuan kawin lagi. Susahnya yang kita pikirkan, nggak jadi tuh. Aduh, mau kasih makan apa ya? Gitu. Ya, tapi kalau kita, karena makanya Tuhan ini ngasih saya susah aja. Karena tahu niat saya gitu loh. Oh, benar. Ini kok kasih kaya nggak bagus ini, kasih susah aja lah. Enggak, maksud awak tadi kalau istri abang banyak kan bisa nambah-nambah subscriber kami juga gitu. Wow, salah. Bang, lumayan 11 orang sama. Ya kalian senang, saya yang menderita. Ya kan? Kalian senang 10, saya di rumah menderita ini. Ya. Iya, tadi kan itu. Kita kan senangi orang, kita senang diri dulu. Kita udah senang diri kita, baru kita senang orang. Kalau kita belum senang, gimana kita senangi orang? Kalau kita belum ada, kita kasih sama orang. Kan susah. Kemampuan kita ada berlebih baru kita kasih, yang lebih kita kasih orang. Kalau belum berlebih nggak bisa, nggak akan ikhlas itu, nggak akan bagus. Tapi dulu kan abang sekolah juga kan? Iya. SD, SMP, SMA. Maksudnya pernah nggak ke apa namanya? Kan udah jarang juga jumpa sama kawan SD, apalagi SD, SMP. Oh iya, nggak pernah pun ya, nggak pernah. Maksudnya karena kan itu kalau di sekolah buat reunian bang, kalau buka puasa tuh, paling bulan Ramadan kan, nanti kita reunian, dia buka puasa bersama. Pernah nggak gitu misalnya bang reunian pas sama kawan SD, SMP atau SMA? Ada sih ada, cuman kan kawan-kawan ini udah banyak jauh-jauh ya. Apalagi kita nggak punya sesuatu ya yang bisa kita apain gitu kan. Dan kedua, kayak sekarang kayak Facebook apa segala kan begitu hubungan mereka. Kalau saya sih buta masalah itu, nggak pernah tahu. Makanya saya nggak akan maju-maju ya begini-begini aja. Kalau itu pasti ada kadang-kadang kita waktu kita pun nggak bisa gitu, nggak tahu tempat, jalan pun keluar komplek ini kita nggak tahu jalan lagi. Karena udah besar-besar di sini kan, udah paling lama di sini gitu. Kalau reuni itu pasti ada mereka. Biasanya kan ya udah jadi orang lah, masih jadi orang itu punya mereka mungkin kumpul ya. Kalau saya nggak pernah lagi. Abang seneng nggak dipanggil ke podcast ini? Saya bangga nggak gitu? Kebanggaan pasti, cuma nggak usah berlebih lah ya, karena belum jadi. Kalau udah jadi nanti baru bangga kita kan gitu. Iyalah, hasil dulu kebanggaan. Terlalu dini yang mengucapkan kebanggaan ya. Senang pasti aja aja. Kalau bangga belum bisa dibanggakan. Senang ya ada senang, karena senang itu harapan. Ya karena bang, kenapa awak bilang bangga tadi? Karena belum tentu tadi kon-kon SD, SMP atau SMA abang pernah diundang ke acara. Oh iya, ya betul. Karena ya biasanya kan dulu kemarin artis, orang-orang ngetop lah ya kan. Ini orang-orang dari dapur dari kolong masuk ya kan gitu. Kalau dipanggil malaikat Israel senang nggak abang? Israel pakai apa tuh ya? Pencabut nyawa ya? Salah lah, cabut nyawa ke Israel itu pencabut trompet nggak salah ya? Israel nih ada nyanyi aja, Israel kan trompet. Nah, kan kena. Abang jangan gitu lah. Loh, tapi Israel nungkar nangkir entah lah mencabut nyawa ya. Israel mencabut trompet, tahu saya kan gitu. Akhirnya ganti nggak? Udah ganti. Israel ganti profesi. Ganti profesi, Casa. Ya. Apa sekarang ya? Tiup trompet. Tiup trompet. Israel sama nyawa. Ya biasa saya nggak pernah lagi jumpa ya. Saya pun nggak pernah lagi sama malaikat. Gimana? Nggak pernah saya mas lagi. Iya. Entah jadi apa, mungkin jadi mutasi dia ya. Mutasi. Kalau idola abang sendiri lah yang di Medan ini siapa? Di Medan Maya. Kenapa? Ya? Satu hobi dia sayang sama kucing. Saya pun sayang sama kucing. Selain dari kucing? Ya sayang sama kucing. Lihat hilang aja anak kucing dicari itu.
hilang istri nggak carinya. Tapi saya perhatikan itu istrinya nggak dicari. Karena dia tahu istrinya setia, itunya nggak macam-macam, nggak kayak kita. Kita kan biasanya cemburu sama istri kan kita nggak pede. Ya ada yang lebih ganteng, kita anggap aja nih kita paling ganteng. Pasti kita percaya sama istri. Nah, makanya kalau udah kita cemburu, berarti kita udah kurang percaya diri, itu aja. Pak Maya kan tidak, makanya saya salut dia. Nyari kucing ya? Sebenarnya begitu. Dia sama istrinya pun dia tidak begitu paham, percaya dirinya tinggi. Tapi dengar-dengar pernah nyari kucing sampai bawa-bawa apa itu alat di tangannya? Pernah nggak? Alat apa dia? Ibarat contohnya besi. Senter sering dibawanya. Senter. Nyariin kucing. Iya, senter. Atau ngamuk gitu di Enggak, dia nggak ngamuk. Saya nyari Maya ngamuk. Maya ngamuk itu biasanya diam. Kalau dia nggak mau cakap sama kita berarti dia udah ngamuk dia. Bahkan Tapi entahlah ya, ini saya ini hanya sepintas saya pernah tahu dia aja. Dia itu kalau nggak pernah dia marah orang. Kalau dia nggak mau cakap dia, udah pelit dia masalah bicara sama kita, kan kata-kata udah pelit, ya nanti siap-siap aja lah. Apa? Cari aja informasi introspeksi. Apa salah kita ya? Udah mau cakap. Kayak gitu emang. Iya benar kan? Berarti saya pelajari. Kalau dia udah mau cakap sama kita, berarti dia mesti senang sayang sama kita. Selain apa Bang? Maksudnya sama-sama penyuka kucing atau pecinta kucing apa? Kenapa Bang Maya? Banyak kok orang yang di Medan ini bukan Bang Maya tapi banyak apa yang cinta sama kucing juga. Istrinya setia sama dia. Istrinya ini bukan tidak. Istri saya 3 jam saya ditelepon nggak ada, datang ke pos. Maya dia tak kemana-mana, dia naik kereta bisa di rumah tenang. Coba tidak macam-macam kan? Duduk dari sana dengan cewek-cewek, istrinya bisa dikasih itu lihat, nggak ada ribut-ribut. Lah saya nggak kiri kanan bicara sama cewek. Abang ngobrol buat sampah ya? Mana? Isu jatuh-jatuh. Enggak nih. Iya, greget juga Pak ya kan. Tapi keadaan abang gimana sekarang? Sehat. Keadaan-keadaan yang lain? Keadaan apa yang lain? Maksudnya keadaan selain abang ini sehat, kejiwaan abang lah, atau mental abang nih sekarang, malah kena mental abang. Mental sih sebenarnya grogi, makanya saya bicara ini tutup grogi nih, makanya kok lama kali ya kan, saya mau aja, karena sudah habis bahan kan gitu. Dampak COVID sendiri lah bagi abang gimana? Saya nggak percaya, saya nggak percaya itu. Ya maksudnya kayak ada kena nggak ke kerjaan abang atau ke abang sendiri, atau abang tak pernah kena COVID? Saya nggak usah cerita yang kena, saya lihat orang kena COVID nggak pernah. Nggak ada yang tahu saya, nggak ada yang kenal. Cuman saya tahunya ya di media massa aja. Kamu ya tanyalah, siapa ada yang kena temanmu, saudaramu? Pasti nggak ada. Awak pernah kena bang? Pernah kena? Ih, takut. Tapi ya nggak sampai parah gitu, cuma iya. OTG, Oh. tanpa gejala dia. Gejala. Badan kita sehat, tapi ketika di swab rupanya Bukan kena kamu, suapnya itu yang kena. Karena belum tentu kan swab ini benar. Sekarang ini kita ke rumah sakit, semua kena itu jadinya. Ada sih yang palsu kemarin, tapi kalau yang kemarin Rere betul. Iya. Gitu ya? Gitu. Pasti ada tuh ya. Berarti abang kayak nggak iya. ada dampak pandemi lah ya. Enak juga jadi abang ini nggak kena dampak pandemi. Dia nengok-nengok pandemi itu rasa ya. Nengok-nengok darah juga ya. Oh, iya. Darah abang darah apa nih? Darah kotor. Berarti nggak ada, maksudnya kayak tahap pekerjaan gitu loh bang? Nggak ada. Untuk sementara ini nggak ada, karena di komplek ini belum ada lah. Cuman nggak tahu ya. Kalau diperiksa ada ya. Kalau mau kena kita ke rumah sakit pasti kena. Enggak, maksudnya bukan kena COVID ya bang, maksudnya kayak kena dampak dari. Oh dampak pasti, dampak ya. PPKM ya. Iya. Apa panjangan dia? Panjangan PPKM apa? Pembatasan apa? Pelan-pelan ku melupakanmu. Oh, bukan pemuda-pemudi ke masjid, bukan ya? Oh, pemuda-pemudi ke masjid. Itu pasti terdampak lah. Contoh pedagangnya. Kita ini kan banyak pedagang PKL, pedagang kaki lima. Mereka kan ada bulanan juga. Ya pemasukan satpam lah. Dari situ mereka konsumennya nggak kurang. Nanti udah rame dibubarkan macam segala. Jadi berdampak juga sama kami. Misalnya kayak di komplek ini, pengusaha-pengusaha komplek ini selalu gitu. Kenapa di waktu tidak ada pengunjung situ datang? Ini di waktu rame dia datang. Dan itu yang kedua. Ini saya mau tanya juga kadang-kadang pemerintah, saya tahu pemerintah ini. Kenapa malam aja, siang kok tidak? Apa COVID ini memilih dia? Oh malam COVID, siang tidak. Kok malam kenapa? Ya. Kalau siang kenapa pembatasan? Emang COVID itu dia kayak kendaraan? Apa melalui udara? Misalnya kita mau ke rumah kita di sini, ini dibatas. Udah, kita berhenti sini. Kok jalan kok bisa lewat? Kalau nggak bisa lewat, manusia pun jangan lewat lah.
Ini kendaraan nggak boleh lewat, ditutup jalan. Kan susah. Gara-gara ditutup jalan aja dia macet. Berkumpul lah di situ cuma. Makanya kadang kita sulit melihat kayak mana sekarang ini. Tentang COVID, PPKM ini kadang-kadang kayak permainan kayaknya ya. Pemikiran saya seperti itu. Pas sekali. Masuk jadi kurang ya kan Bang? Jangan masuk, gaji pun payah diambil. Apalagi sekarang yang masa-masa apa namanya vaksin itu kan. Itu mah kayak dipaksakan juga. Kalau nggak vaksin kita, ya, kayak identitas iya. Abang kalau jaga itu kan ada sip-sipnya. Pas lagi sip siang udahlah. Pas lagi sip malam itu Bang, kan semua orang udah tidur nih. Taruhlah jam 2 ke jam 4. Jam 5 lah ya. Emang Abang sendiri, orang semua yang di komplek ini udah tidak beraktivitas lagi, sunyi lah. Kalau orang yang di rumah itu pun terbangun kan gara-gara ya memang mau sholat tahajud dan sebagainya. Kalau Abang ini kan ya jaga komplek juga, atau mungkin apa sih yang Abang pikirin gitu, maksudnya kayak di sepertiga malam apa sih yang maksudnya kayak pernah nggak sih Abang kayak berpikir kalau kita jaga malam itu jam 3 lama kali pagi berpikir itu aja karena ngantuk. Cuman beban kita kerja malam lebih ringan daripada yang siang. Kalau malam lebih gampang kita menjaga pada siang. Ya, gampang mantaunya. Kalau rame siang gini mana tahu kita siapa pelakunya. Kalau malam masuk tutup portal, siapa? Tahu kita. Kalau siang kita nggak tahu, ini kan bebas. Kalau malam kan nggak bebas. Jam 12 batasnya. Kalau siang gini mau siapa aja masuk silakan. Gampang dia. Hanya melawan diri aja lah kalau malam kita susah jaga. Apa itu ya? Kita melawan ngantuk aja. Ngantuk. Ya, makanya saya bersyukur misalnya nggak PPKM ini, syukurnya gini. Di komplek ini apabila ada yang jualan 24 jam, saya senang membantu keamanan. Jadi kadang-kadang pemerintah ini juga suratnya ya. Di saat rame selalu disunyikan. Pernah lampu dimatikan. Kan makin bahaya begal-begal itu. Jadi kalau udah rame di situ, ya carilah obat, jangan dibubarkan orang. Obat yang penting. Ya, yang dipercaya kan gitu. Ini kok misalnya kayak di kompleks, sempat tutup dari semua gini. Ya, makin rawan. Tapi maksud Abang pernah nggak sih kayak Abang tuh mikir, kenapa aku jadi satpam, kenapa nggak jadi gubernur, nggak jadi pas pampres gitu loh? Udah lewat. Ya nggak sempat lagi berpikir ke situ. Dulu berpikir itu udah saya stop aja lah. Introspeksi diri aja lah. Sekarang berpikir kapan matinya aja lah udah. Karena manusia ini kan pasti mati. Umur 50. Udah dekat-dekat itu. Ya kan gitu. Ya tinggal berpikir kapan ya sempat saya ini sholat. Ya jujur aja sholat kadang ada. Kan gitu kan. Nah tinggal itu aja yang berpikir sekarang. Tinggal kematian yang saya pikirkan. Tinggal itu yang terakhir yang saya pikirkan. Udah nggak usah ngomong itu lah, sedih juga saya nih. Oke, Bang, makasih ya Bang, udah mau datang ke sini, udah mau berbagi pengalamannya juga sama kami. Sama-sama. Ke channel ini, Bang, kami udah nyiapin Instagram baru untuk Abang sama Facebook juga. Nanti dikasih sama tim aku, si Albert namanya. Ya, terima kasih. Biar Abang bisa reunian, tapi dari sosial media. Oh iya. Nanti Abang bisa add kawan-kawan Abang yang SD, SMP itu SMA. Mana tahu bisa chat-chatan kan. Iya. Ini yang di apa bisa juga nih ya? Yang di akhirat bisa juga cek. Oke, terima kasih. I can be sad with you. Just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. With you, I wanna stay with you. With you, I love the way that you love me today.